Hai semuanya, pernah nggak sih kalian lagi ngerasa sedih banget, terus curhat ke seseorang, dan yang keluar dari mulut mereka cuman, ya udah, positive thinking aja, atau bersyukur dong, masih banyak orang yang lebih susah dari kamu. Nah, itu dia. Kalimat-kalimat kayak gitu sering banget niatnya baik, tapi dampaknya justru nyakitin. Dan inilah yang disebut toxic positivity. Toxic positivity itu bukan tentang kita nggak boleh berpikir positif ya, tapi tentang paksaan untuk terus terlihat positif, walau sebenarnya kita lagi hancur-hancurnya. Kayak ada tekanan dari sekitar, atau bahkan dari diri sendiri, buat terus kelihatan kuat, hebat, dan bersinar. Padahal dalam hati remuk. Aneh ya, tapi ini nyata banget dan sering terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin kita pelakunya, atau korbannya. Sebenarnya, berpikir positif itu penting dan sehat. Tapi semua hal kalau kebanyakan juga nggak baik. Termasuk hal yang kelihatannya baik, seperti positive thinking. Coba bayangin, kalian lagi kehilangan seseorang yang kalian sayang banget. Dan yang kalian dapat cuma, yakin deh, semua ada hikmahnya. Ya, mungkin ada hikmahnya. Tapi boleh nggak sih saya sedih dulu? Boleh nggak sih saya berduka, nangis, dan merasa hancur? Toxic positivity itu muncul dari ketidaknyamanan kita menghadapi emosi negatif. Kita nggak nyaman ngelihat orang nangis. Kita panik kalau teman kita cerita tentang anxiety-nya. Kita pengen cepet-cepet nolong mereka, tapi caranya malah nutupin emosi itu pakai lapisan gula. Padahal emosi negatif itu valid. Sama validnya kayak perasaan seneng. Dan kadang kita butuh merasa buruk dulu sebelum bisa merasa lebih baik. Di balik fenomena ini ada tekanan sosial juga sih. Media sosial misalnya. Setiap hari kita disuguhin sama konten orang yang kayaknya hidupnya bahagia terus. Selalu tersenyum, sukses, jalan-jalan, dan penuh semangat. Kita jadi mikir, kok hidup gue gak kayak gitu ya? Padahal bisa aja mereka juga lagi struggle, tapi ditutup rapat. Akhirnya muncul ilusi, kalau kita sedih berarti kita lemah. Kalau kita ngeluh berarti kita gak bersyukur. Ini nih yang bikin banyak orang akhirnya pura-pura bahagia demi ekspektasi sosial. Dan dari sisi psikologi, ini berbahaya. Ketika kita terus menekan emosi negatif, tubuh kita tetap menyimpannya. Kita bisa terlihat ceria di luar, tapi tubuh kita ngomong hal lain lewat kecemasan, insomnia, burnout, atau bahkan depresi yang nggak kelihatan. Karena apa? Karena kita nggak ngasih ruang buat diri sendiri untuk merasakan. Padahal, emosi itu perlu diproses, bukan ditolak. Saya paham kok, kadang kita cuma nggak pengen nambah beban orang lain. Tapi seringnya, karena pengen dianggap positif, kita malah nggak jujur sama diri sendiri. Kita nolak rasa kecewa, padahal kecewa itu normal. Kita marah tapi malah ngomong, aku nggak apa-apa kok, padahal hati kita panas. Kita capek tapi tetap bilang, aku harus bersyukur. Padahal, boleh kok capek dan tetap bersyukur. Dua hal itu bisa eksis barengan. Boleh loh ngeluh tanpa jadi orang yang negatif. Kita manusia, bukan robot. Ada satu hal menarik dalam psikologi positif modern. Mereka bilang bahwa menerima emosi negatif itu justru bagian dari kesehatan mental yang baik. Namanya emotional agility, kemampuan buat fleksibel dalam merasakan dan mengelola emosi. Jadi bukannya menghindari kesedihan, kita belajar untuk hadir bersama kesedihan itu. Duduk bareng, gak buru-buru usir dia pergi, karena semua emosi ada fungsinya. Sedih bikin kita refleksi, marah bikin kita sadar ada batas yang dilanggar. Takut bikin kita waspada. Semuanya penting, bukan musuh. Kalian sadar gak sih? Kadang kalimat seperti positive thinking aja itu justru bikin kita merasa bersalah. Kita jadi mikir, kok aku sedih ya? Harusnya aku bersyukur. Kita makin merasa gagal karena merasa negatif.
Dan itu efek domino dari toxic positivity. Bukan cuma emosi kita ditolak, tapi kita juga jadi menolak diri sendiri. Padahal, menerima diri itu salah satu bentuk kasih sayang terbesar. Tapi jujur aja ya, ini semua bukan salah satu dua orang. Kita semua pernah salah. Kita semua pernah bilang kalimat yang toksis tanpa sadar. Saya juga pernah. Kita diajarin dari kecil buat kuat, jangan cengeng, jangan tunjukkan kelemahan. Jadi gak heran kalau banyak yang bingung gimana cara menghadapi kesedihan orang lain. Dan justru karena kita sadar, kita bisa berubah, bisa belajar. Mungkin setelah ini, kita bisa mulai dengan jadi pendengar yang baik. Saat teman cerita, kita cukup bilang, "Aku ngerti kamu sedih," atau "Itu pasti berat banget." Gak perlu buru-buru kasih solusi. Kadang, didengerin aja udah cukup. Validasi itu penting. Bikin orang merasa gak sendirian dalam kesedihannya. Dan yang paling penting juga, validasi ke diri sendiri. Beri izin buat ngerasain semua yang lagi kita rasain. Jangan buru-buru loncat ke syukur, tapi lewati dulu prosesnya. Kadang kita lupa bahwa being strong itu bukan berarti terus tersenyum, tapi berani jujur. Berani ngerasain semuanya tanpa malu, karena justru keberanian terbesar adalah berdamai dengan luka, bukan menutupinya. Jadi, mulai sekarang, yuk kita coba lebih lembut ke diri sendiri. Kalau lagi sedih, akui aja. Nangis aja kalau perlu. Marah, kecewa, cemas, semuanya valid. Jangan karena pengen terlihat baik-baik aja, kita jadi kehilangan koneksi sama diri kita sendiri. Dan buat kalian yang lagi berjuang, gak apa-apa banget kok ngerasa down. Gak apa-apa banget untuk gak baik-baik aja. Gak ada manual book jadi manusia yang selalu bahagia setiap saat. Ingat, hidup itu bukan soal selalu cerah, tapi soal bisa bertahan dan bertumbuh, bahkan di hari yang paling mendung. Kita gak butuh toxic positivity, kita butuh kejujuran, butuh ruang buat sedih, dan tangan untuk digenggam. Jadi, lain kali kalau kalian dapat nasihat, positive thinking aja, coba tanya balik ke diri sendiri. Apa ini yang saya butuhkan sekarang? Atau saya butuh didengar dulu? Karena seringkali yang kita butuhkan bukan solusi instan, tapi kehadiran yang tulus. Kita semua masih belajar, dan itu gak apa-apa. Yang penting, kita tetap mau tumbuh bersama.